Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan video pembelajaran tentang seleksi rekrutmen. Sebelum menonton videonya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dulu nih. Kelompok ini beranggotakan Irfan Lazuardi dan saya sendiri Aulia Safira Vanessa. Kami merupakan mahasiswa dan mahasiswi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM. Nah, perkenalannya sudah, kita langsung lanjut materi. Keep on watching. Pemirsa, ribuan pencari kerja menyerbu hari pertama pembukaan Job Fair 2022 di Pusat Perbelanjaan Tamrin City, Jakarta Pusat. Sedikitnya ada 7.000 lowongan pekerjaan dari 40 perusahaan yang dibuka dalam bursa kerja kali ini. Sejak pagi, ribuan pencari kerja berdatangan di lokasi Job Fair 2022 yang digelar petugas Sudin Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi di Pusat Perbelanjaan Tamrin City, Jakarta Pusat. Para pencari kerja ini rela antri panjang menuju pintu masuk meski pelaksanaan Job Fair hari pertama belum dibuka secara resmi. Setidaknya ada 40 perusahaan yang ikut andil membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dalam Job Fair kali ini. Sejumlah pencari kerja mengaku sangat berharap mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan dan latar belakang pendidikan mereka. Semoga sih, tanggapan saya semoga sih membantu ya bagi orang-orang yang baru kerja maupun yang mau nyari kerja, mau cari pengalaman. Sangat membantu sih, sangat-sangat membantu bagi kami yang memang mencari kerja. Nah, harapan kita ya dari yang hadir itu bisa memenuhi syarat kualifikasi persyaratan dari lowongan-lowongan yang ada tadi, sehingga ada bisa antara pencari kerja dan pemberi kerja bisa ada bertemu cocok ya, pencari kerja juga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat minatnya, begitu juga pemberi kerja memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan harapannya. Bursa tenaga kerja ini diharapkan dapat memfasilitasi para pencari kerja sehingga bisa mengurangi angka pengangguran pasca pandemi COVID-19. Rencananya bursa kerja digelar selama 2 hari dengan melibatkan 40 perusahaan dan membuka 7.000 lowongan pekerjaan. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews. Oi. Seleksi rekrutmen itu apa sih? Oh itu. Nah, jadi saya akan share ke kamu tentang 3 hal utama mengenai seleksi dan rekrutmen. Yang pertama, ada employee testing and selection. Yang kedua, ada recruitment and selection in internet context. Dan yang ketiga, ada e-selection. Yang pertama nih, kita akan bahas tentang employee testing and selection. Nah, pada proses ini kita akan membahas 4 topik utama lagi. Yang pertama ada selection process, yang kedua ada basic testing techniques, yang ketiga ada types of test, dan yang terakhir ada work samples and simulations. Selanjutnya adalah selection process atau proses seleksi. Tujuan diadakannya proses seleksi ialah untuk mendapatkan atau meraih person job fit atau kesesuaian antara karakteristik seseorang dengan pekerjaan itu sendiri. Hal ini diharapkan mampu menyesuaikan antara pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan kompetensi lainnya yang mendukung pekerjaan tersebut. Dalam seleksi karyawan, terdapat 3 hal utama yang membuatnya sangat penting. Yang pertama, kinerja. Karyawan dengan kemampuan yang sesuai akan bekerja jauh lebih baik untuk pimpinan dan perusahaan. Yang kedua terkait biaya. Dalam seleksi karyawan harus efektif dan efisien karena berhubungan dengan biaya untuk merekrut karyawan. Jangan sampai karena kesalahan dalam seleksi karyawan perusahaan membuka rekrutmen terus-menerus karena itu akan menjadi sebuah pemborosan dalam hal biaya dan waktu. Dan yang ketiga terkait tentang kewajiban hukum. Perekrutan yang buruk akan mempunyai konsekuensi hukum sehingga sebuah perusahaan dituntut untuk selektif dalam menentukan orang dengan pekerjaannya. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang proses seleksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang basic testing techniques. Pada dasarnya, sebuah tes pada tahap rekrutmen memiliki fungsi untuk melihat perilaku seseorang. Terdapat banyak macam dan jenis tes yang digunakan perusahaan dalam praktiknya. Biasanya tes ini kita sebut dengan tes kemampuan dasar yang berisi soal-soal yang harus dikerjakan oleh setiap kandidat atau calon pegawai.
Tetapi ada dua komponen penting dalam membuat atau mengadakan tes. Karakteristik ini dapat dilihat dari tingkat validitas dan reliabilitasnya. Nah, validitas merupakan alat ukur untuk mengetahui ketepatan pada suatu tes yang dipenuhinya. Dalam memberikan tes, terdapat beberapa cara untuk menunjukkan validitas suatu tes. Yang pertama, melihat dari criterion validity, atau hasil hubungan antara nilai pada suatu tes dengan kinerja pekerja. Nah, criterion validity ini menunjukkan bahwa mereka yang berhasil pada tes juga berhasil baik pada pekerjaannya, dan mereka yang berhasil buruk pada tes juga berhasil buruk pada pekerjaan. Selanjutnya ialah content validity. Suatu tes mencerminkan bahwa keadaan yang aktual sehingga pekerja dapat menemukan validitas isinya. Sekarang kita lanjut ke reliabilitas. Reliabilitas merupakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang hendak diujikan. Karena kalau sudah konsisten, alat ukur tersebut bisa dan dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk tes berikutnya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang basic testing techniques, kita akan lanjut membahas tentang tipe-tipe tes seleksi. Yang pertama ada kemampuan kognitif, yang kedua ada tes kemampuan motorik dan fisik, yang ketiga ada tes mengukur kepribadian dan minat, dan yang terakhir ada tes keterampilan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif meliputi tes kemampuan penalaran umum atau kecerdasan IQ, dan tes kemampuan mental tertentu seperti memori dan penalaran induktif. Tes kemampuan intelektual umum biasanya diujikan seperti memori, kosakata, verbal, dan numerik. Untuk tes kecerdasan atau IQ ini sendiri, perusahaan telah memiliki standarnya sendiri yang disebut dengan skor IQ, yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil penilaian calon pekerja. Lalu di dalam tes kemampuan kognitif ini pula terdapat kemampuan kognitif khusus atau biasa disebut dengan tes bakat. Tes ini dimaksudkan untuk mengukur bakat, apakah bakat yang dimiliki calon pekerja sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan. Setelah kita membahas tentang tes kemampuan kognitif, selanjutnya kita akan membahas tentang tes kemampuan motorik dan fisik. Tes kemampuan motorik dan fisik yang dimiliki seseorang berupa kecepatan, spontanitas, kelincahan, kekuatan, dan daya tahan atau flexibility. Selanjutnya, tes mengukur kepribadian dan minat. Ada 5 dimensi dalam pengukuran tes kepribadian, antara lain yang pertama, neurotisme, digunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi. Yang kedua ada ekstravensi, untuk mengukur hubungan interpersonal dan hubungan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga ada keterbukaan, yang digunakan untuk mengukur penyesuaian dengan lingkungan baru, seperti rasa ingin tahu dan memberikan kontribusi yang lebih untuk perusahaan. Yang keempat, ada ketekunan yang digunakan untuk mengukur kelakuan dan motivasi kerja karyawan. Selanjutnya ada ketetapan hati untuk mengukur kemampuan dalam membantu orang lain serta mudah memaafkan orang lain. Selanjutnya dan yang terakhir adalah achievement test. Tes standar yang dirancang untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang di bidang tertentu. Nah, bagian terakhir pada employee testing and selection ialah work samples and simulation atau simulasi dan sampel kerja. Nah, work samples and simulation ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada using work sample for employee selection, yang kedua ada situational judgment test, dan yang ketiga ada management assessment centers atau MAC. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih, yang using work sampling for employee selection. Teknik sampling kerja ini mencoba untuk memprediksi kinerja pekerjaan dengan meminta kandidat pekerjaan untuk melakukan satu atau lebih sampel dari pekerjaan tugas. Lebih mudahnya untuk mengukur produktivitas kinerja karyawan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada situational judgment test, di mana para pelamar itu diberikan sebuah situasi yang bertujuan untuk menilai pelamar apakah mereka mampu memecahkan suatu masalah dan mereka dituntut untuk mampu mendemonstrasikan kompetensi tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah Management Assessment Centers atau MAC,
yaitu merupakan proses menilai kompetensi yang dilaksanakan oleh beberapa asesor atau bagian yang ahli dalam penilaian kompetensi. Hasil dari MAC ini atau Management Assessment Center ini lebih akurat dibandingkan psikotes karena menggunakan berbagai proses pengukuran. Nah, adapun contoh penerapan Management Assessment Center adalah yang pertama the in basket. Jadi calon pekerja itu memilih apakah yang akan didemonstrasikan secara acak. Nanti oleh asesor akan dinilai tindakan yang dilakukan oleh calon pekerja itu apakah sudah sesuai atau belum dengan kriteria yang diinginkan. Selanjutnya ialah leaderless group discussion. Sesuai dengan namanya yaitu leaderless berarti tidak ada pemimpin dalam tes ini. Namun pelamar memposisikannya dirinya sebagai leader atau pemimpin. Biasanya dilakukan untuk mengetahui bagaimana kandidat dapat mengelola pembicaraan, keterampilan leadership, bahkan kemampuan menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada manajemen games. Jadi para kandidat dituntut untuk mampu memecahkan masalah yang sering terjadi di lingkungan perusahaan yang diberikan oleh tim rekrutmen. Nah, selanjutnya ada interview nih. Perusahaan biasanya memerlukan interview untuk menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan. Nah, jadi di interview ini, tim HRD ataupun calon pelamar itu melakukan diskusi tentang apa-apa saja yang akan mereka job desk-nya nantinya. Selanjutnya realistic job previews untuk dapat meningkatkan seberapa akurat kandidat mengenal keahlian dan juga kemampuan yang dimilikinya. Dengan adanya persyaratan bahwa pekerjaan tersebut harus dapat dikerjakannya apabila akhirnya para kandidat menerima pekerjaan tersebut. Nah, udah paham kan tentang employee testing and selection? Sekarang yang kedua ya. Yang kedua kita akan membahas tentang recruitment and selection in an internet Sekarang context. kita akan membahas tentang recruitment and selection in an internet context. Sesuai dengan pendapat Kaskio pada tahun 2006, tujuan dari fungsi rekrutmen adalah untuk mengidentifikasi, menarik, dan mempekerjakan orang-orang yang paling berkualitas. Namun, ada beberapa masalah ketika kita melakukan seleksi berbasis digital. Antara lain, yang pertama adanya kesetaraan antara penilaian secara langsung dan menggunakan perantara komputer. Yang kedua, seberapa jelas perusahaan harus mensimulasikan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah masalah keamanan yang ditimbulkan oleh pengujian online tanpa adanya pengawasan. Selanjutnya ialah applying high risk to selection and assessment. Karena memang fungsi high risk ini sendiri untuk mempermudah dalam proses monitoring seleksi dan penilaian. Yang kedua, memastikan proses seleksi dan penilaian tertib administrasi. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas HR atau human resource karena fitur HRI sangat rinci sehingga lebih mudah dalam pengumpulan resume dan lain-lain. Nah, yang pertama tadi kita udah bahas tentang employee testing, yang kedua juga kita udah membahas tentang recruitment and selection. Nah, sekarang nih yang ketiga kita akan membahas tentang e-selection atau seleksi via online. Hello, and welcome to LinkedIn Recruiter. Let's walk through some key features that will help you find and engage the right candidates fast. It all starts with the role you're recruiting for. Let's say it's an account manager. Begin by creating a project. This acts like a folder to organize all your work for that role. Stay organized by creating a separate project for every role you recruit for. Now, let's begin searching for potential candidates using the world's largest professional social network, over 700 million LinkedIn members. Start big, then narrow your list of candidates with over 40 advanced filters. And get granular with your search using spotlights, allowing you to identify candidates actively looking for jobs using Open to Work, or filter for other specific criteria such as more likely to respond. LinkedIn Recruiter also provides recommended matches, learning from preferences and previous actions taken in your project. Once you've narrowed down your list of potential candidates, save them to your pipeline, where you can track their movement through your recruiting process. Okay, we've identified some potential account manager candidates.
Now it's time to connect by sending a direct message called an InMail. Draft your message and send it to multiple candidates at once. You can even save it as an InMail template for future use. While you wait for responses to your InMail, you don't have to sit at your desk. Stay on top of your work from anywhere with the Recruiter mobile app. You'll be notified as soon as a candidate replies to your message. And as you begin to hear back from potential candidates, dig into your InMail performance metrics, identifying opportunities to improve your response rates. Now that you've identified a short list of candidates, you're ready to align with your hiring team, and LinkedIn Recruiter makes it easy. Share profiles directly with your hiring managers or clients. They can review candidates without even logging into Recruiter. For seamless collaboration with your team, add key stakeholders to your project. Now they can see all the candidates in your pipeline and add notes to their profiles, providing visibility across the team. And you can get even more from Recruiter thanks to seamless integration with other LinkedIn solutions and partners. Now you can manage your entire talent acquisition process from a single platform. Search, engage, collaborate. Now that you've got the basics, you're ready to find the right talent fast using LinkedIn Recruiter. Kami mengerti Anda perlu merekrut talent baru, tapi banyak pekerjaan lain menunggu. Mengatur tim, menghadiri meeting, menghubungi klien. Solusi rekrutmen terlengkap JobStreet menyediakan platform untuk merekrut dengan efektif. Dan dapatkan data akurat yang terperinci dari survei kami, Laws of Attraction. Cari tahu apa yang diinginkan oleh kandidat untuk menarik talent terbaik dengan passion dan tujuan yang sesuai dengan Anda. Rekrut talent yang tepat, dan Anda dapat menyelesaikan prioritas lainnya. JobStreet, jobs that matter. Studied about the widely used methods of recruitment followed by companies. But in recent years, employers have shifted using their spending on job advertisements away from print ads to online job advertising, or e-recruitment, or a combination of the two. Online recruiting generally involves posting career information at company websites to address people who are interested in the particular company, and posting paid advertisements at career services to attract people who are searching for jobs. One of the best features of this kind of electronic recruiting is the ability to target and attract job candidates whose values match the organization's values and whose skills match the job requirements. Candidates also appreciate an email response that the company has received the resume, especially a response that gives a timetable about further communications from the company. Smaller and less well-known organizations may get better results by going to the websites that are set up to attract job seekers, such as Monster, Yahoo Hot Jobs, and Career Builder, which attract a vast array of applicants. At these sites, job seekers submit standardized resumes. Employers can search the site's database for resumes that include specified key terms, and they can also submit information about the job opportunities so that job seekers can search that information by key term. With both employers and job seekers submitting information to and conducting searches on them, these sites offer an efficient way to find matches between job seekers and job vacancies. Smaller, more tailored websites called niche boards are also developed, which focus on certain industries, occupations, or geographic areas. Along with inviting applications at websites and posting ads on job boards, today's recruiters often visit networking sites like Facebook and LinkedIn to find potential candidates with suitable interests and experience. The use of mobile or smartphone technology and online methods has also revolutionized the way companies recruit employees and job seekers search and apply for jobs. The world of recruiting via mobile technology is moving at lightning speed.
More and more people are adopting mobile technology, and many organizations are trying to figure out how to use mobile devices in the recruiting process. Recruiters use mobile apps to post jobs, run text message-based recruiting campaigns, create online communities for potential new hires to learn about their companies, monitor social networks for news about industries they hire for, and keep in touch with staff and outside agencies. These tasks previously had to be done from a desktop or laptop computer. According to a 2012 survey from CareerX Roads, more than half, about 54% of staffing companies are now providing or subsidizing their recruiters and hiring managers' mobile phones as an important business expense. In addition, nearly 4 in 5, that is 79%, of recruiting companies are conducting mobile-related staffing practices to better connect with job seekers, prospects, and candidates. The move to mobile recruiting has generated blogs, webinars, seminars, e-newsletters, and online groups. Now let us see who is an internet recruiter. The internet recruiter, also called a cyber recruiter, is a person whose primary responsibility is to use the internet in the recruitment process. Most companies currently post jobs on their corporate career website. Individuals must be in place to monitor and coordinate these activities. The more companies recruit on the internet, the greater the need for internet recruiters. The next term that we need to be familiar is virtual job fair. A virtual job fair is an online recruiting method engaged in by a single employer or group of employers to attract a large number of applicants. They are designed to be a first step in the recruitment process. Many recruiters have found that traditional job fairs, where applicants and recruiters go to a physical location, are ineffective. In addition to the time and expense of attending them in person, recruiters often find them wasteful because many people who stop by their booth do not possess the right skills. At virtual job fairs, recruiters pre-screen resumes, contact candidates who are a potential fit, and store email addresses. If applicants pass the initial screening, they typically must complete a questionnaire, take a behavioral test, and do a telephone interview before meeting a recruiter in person. Virtual fairs usually last about 5 hours, though recruiters can receive resumes online for as long as a week after the event. In their virtual booth, recruiters often provide links to their online career site, obtain resumes from candidates, and interact with applicants in a live chat room. Now we shall learn about corporate career websites. Corporate career websites are job sites accessible from a company homepage that list the company positions available and provide a way for applicants to apply for specific jobs. They have become a major resource for both job seekers and companies seeking new employees. Writing effective recruitment ads on the internet is different from the short 1-inch column ads in the Sunday newspaper. The internet provides enough space to fully describe the job, location, and company. It provides an opportunity to convert consumers into great employees. Hence, we have seen that e-recruitment not only saves costs, but also enables organizations to provide much more information to applicants, which can easily be updated. There is more scope to present the employment proposition in terms that increase the attractiveness of the company as a place in which to work. Thank you. Cari kerja itu ribet banget ya ternyata. Kapan aku bisa kayak mereka? Mau cari kerja di mana ya yang gak ribet dan memudahkan para job seeker kayak aku? Apa nih?
Wah, sekarang ada karir.com dengan WhatsApp Business API. Di sini ada informasi rekomendasi lowongan pekerjaan, ada tracking proses lamaran, chat customer care, dan lainnya. Tapi gak boleh lupa nih buat lengkapi profil kita di karir.com. Oh iya, fitur terbaru ini juga memudahkan banget buat HRD yang mau cari kandidat job seeker potensial seperti aku. Kalau ada masalah, HRD dan job seeker juga bisa langsung chat ke karir.com. Dan sekarang, aku udah siap bekerja. Terima kasih karir.com. Gimana Irfan, penjelasannya sudah paham kan? Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari kami. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Dadah!